Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook, dari tulisannya Red Husen. Sebuah kisah yang berjudul Sawan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Andi, sebut saja namanya. Dia adalah teman bermainku semasa remaja dulu. Kami berdua gemar sekali memancing keributan. Selain itu, kami juga suka mencuri peliharaan tetangga. Ya, jika dibilang nakal, kami memang nakal dan bandel. Namun di sini aku tidak bermaksud menceritakan kenakalannya, melainkan ingin berbagi cerita mengenai sesuatu yang menurutku sangatlah janggal dan rasanya tidak bisa terlupakan dalam seumur hidup. Waktu itu pukul 4:30 sore. Aku dan Andi serta beberapa teman lainnya berencana akan mengadakan acara kecil-kecilan untuk kegiatan nanti malam. Kebetulan target kami kali ini rumahnya tidak begitu jauh, hanya melewati 5 rumah dari rumahku. Tapi sangat disayangkan, pada sore itu juga rupanya ada seseorang yang baru saja meninggal. Kami yang sudah berkumpul menyiapkan bahan-bahan tentu merasa sangat kesal dengan adanya berita duka itu. Sial, kenapa tidak dari pagi saja matinya? Gerutuku sembari menunjukkan wajah masam. Bagaimana tidak, sebab para remaja di desaku, mungkin di desa kalian juga, ikut andil dalam mengurus pemakaman. Mulai dari menggali makam, mencari bambu, serta kayu penutup makam, tentu butuh waktu yang cukup lama. Bagaimana ini? Tanya Andi. Ya batal, jawabku dan langsung mengajak mereka pergi ke tempat pemakaman. Singkatnya hari sudah petang, bahkan sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Akan tetapi rombongan pengantar jenazah belum juga sampai di pemakaman. Padahal sudah cukup lama kami menunggu dan sudah tidak sabar ingin segera pulang. Merasa jenuh dan bosan dengan semua ini, salah satu dari anggota kami pun langsung berdiri, sebut saja Ikram, dan langsung berangkat menuju rumah duka. Sesaat kemudian setelah Ikram pergi, suasana di area makam mulai berbeda. Dingin, gelap dan terasa lebih menyeramkan. Pohon-pohon yang tadinya terlihat biasa saja, kini seakan menunjukkan wujud aslinya. Kami yang berada di situ hanya saling beradu pandang, menikmati suasana. Merinding, bisikku pada Andi. Pulang yuk. Nanti tunggu sebentar lagi, gak enak sama yang lain. Jawabnya, aku hanya berdecak menahan kekesalan. Puluhan menit kemudian dari arah desa sayup-sayup terdengar kumandang azan maghrib. Bersamaan dengan itu, datanglah Ikram dan langsung duduk di tengah-tengah kami. Ia mengatakan bahwa jenazah akan dibawa ke pemakaman setelah sholat maghrib. Kalau ada yang ingin pulang, pulang saja dulu, siapa tahu ada yang mau makan. Mendengar penuturan Ikram barusan, seketika itu juga aku langsung berdiri, berniat ingin pulang. Makan terus mandi dan kembali lagi ke sini, pikirku. Akan tetapi sesaat sebelum kaki ini melangkah, tiba-tiba Ikram menceritakan suatu kejadian yang cukup menarik yang baru saja ia alami. Aku terdiam sejenak lalu duduk kembali. Nggak jadi pulang? Tanya Andi. Aku hanya menggeleng tanpa mengucap sepatah kata. Telingaku fokus mendengarkan penuturan Ikram yang sudah separuh jalan. Petang itu ketika Ikram pergi ke rumah duka, dan pada saat ia menyeberangi arus sungai, secara tiba-tiba dari arah belakang ada yang melemparnya dengan batu. Beruntung batu itu tidak mengenai dirinya. Ikram menoleh. Tidak ada seorang pun yang ia lihat, hanya pepohonan rimbun yang menutupi area pemakaman. Ia menyangka mungkin yang melemparnya tadi adalah kami, karena jaraknya memang tidak terlalu jauh. Udah pada gede, masih saja iseng, gerutunya, dan kemudian melanjutkan perjalanannya kembali, menyeberangi arus sungai. Tepat ketika sampai di tepi, keanehan pun kembali terjadi. Kali ini bukan lemparan batu,
melainkan keramaian seperti pasar. Gemuruh suara orang-orang sangat jelas terdengar di telinga Ikram. Akan tetapi begitu ia menoleh, lagi-lagi tidak ada siapapun yang dilihat. Dan suasana tampak normal, tidak ada keramaian ataupun pasar. Ikram terdiam sejenak memandang arus sungai serta pohon-pohon rimbun yang ada di sekitar pemakaman. Benar, tidak ada yang aneh, semuanya normal, hanya saja terlihat lebih mencekam karena pengaruh waktu. Sekian menit memandang area pemakaman dan dirasa bulu kuduknya mulai berdiri. Dengan tergesa-gesa Ikram pun melangkahkan kakinya hingga sampai di rumah duka. Rupanya jenazah baru selesai dimandikan. Pantas saja lama, baru mau dikafani, gumam Ikram yang kemudian menghampiri salah satu pemandi jenazah. Kira-kira berapa lama lagi Pak jenazahnya dibawa ke pemakaman? Pada maghrib, jawabnya singkat. Lumayan lama juga ya. Ikram menanggapi dengan sedikit kesal, tapi ia bisa memaklumi. Selepas itu Ikram kembali ke pemakaman untuk memberitahukan pada rekannya. Saat dalam perjalanan, kurang lebih 50 meter sebelum ia menyeberangi arus sungai, Ikram kembali mengalami hal ganjil. Entah penglihatannya yang salah atau memang nyata, karena secara tiba-tiba di depannya tampak seorang pria parubaya berjalan membungkuk. Ikram terdiam. Sambil mengucek mata, ia terus memperhatikan pria itu. Dari postur tubuhnya, Ikram dapat mengenali pria tersebut. Pak Rozak, mau kemana sore-sore begini? Pak, tunggu. Sedikit berlari, Ikram langsung menghampiri Pak Rozak. Mau kemana Pak? Kok sendirian? Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Pak Rozak. Ia terus saja berjalan walau pelan. Kepalanya menunduk ke bawah, memperhatikan jalan yang akan ia lalui. Pak, dengar saya tidak? Bapak mau kemana? Pak Rozak menoleh. Kedua bola matanya melotot tajam menatap Ikram. Mau pulang, jawabnya dengan suara serak. Pulang? Salah jalan Pak. Kalau ke sana arah ke kuburan, bukan ke rumah Bapak. Aneh, padahal Pak Rozak belum pikun dan ingatannya masih normal. Masa ia jalan pulang ke rumahnya saja ia lupa. Ikram kembali memberitahukan bahwa jalan yang akan dilalui Pak Rozak itu salah. Akan tetapi Pak Rozak terus saja berucap pulang. Hal itu semakin membuat Ikram bertambah bingung. Ah, susah juga orang tua satu ini dibilanginya. Begini saja deh, saya akan antar Bapak pulang, tapi ikut saya dulu ke pemakaman. Ikram menuntun Pak Rozak dan berjalan di depannya. Selangkah demi selangkah tibalah mereka berdua di tepian sungai. Sesaat sebelum menyeberangi arus, dari arah belakang Ikram, tiba-tiba ada yang bertanya. Memangnya siapa yang meninggal? Entah siapa yang bertanya karena suaranya terdengar samar. Dan tanpa menoleh ke belakang terlebih dahulu, dengan spontan Ikram pun menjawab. Pak Rozak baru saja meninggal tadi sore. Dek. Ikram terdiam mengingat perkataan yang baru saja dilontarkannya tadi. Seketika itu juga suasana menjadi hening. Gemercik air yang sedari tadi terdengar seakan ikut lenyap. Bagaimana bisa aku lupa kalau Pak Rozak sudah meninggal? Padahal baru saja aku menengok jenazahnya. Terus yang di belakangku ini siapa? Perlahan tapi pasti dengan sedikit keberanian, mau tidak mau Ikram paksakan wajahnya untuk menoleh ke belakang. Sekedar memastikan bahwa yang dituntunnya tadi memanglah Pak Rozak. Begitu Ikram menoleh, saat itu juga ia langsung bengong. Rupanya di belakang dia tidak ada siapapun. Baik Pak Rozak ataupun orang yang serupa sudah tidak ada lagi wujudnya. Hal yang aneh, yang kesekian kali Ikram alami dalam waktu singkat itu, membuat seluruh tubuhnya semakin bergidik. Kok bisa? Seseorang yang jelas-jelas ia kenal dan diketahui mengikutinya dari belakang, tiba-tiba saja menghilang. Sekian menit setelah memastikan benar-benar tidak ada orang selain dirinya, Ikram melangkahkan kakinya kembali menyeberangi arus sungai menuju pemakaman. Namun, baru saja salah satu kaki Ikram menyentuh air, Ikram kembali dikejutkan oleh suara misterius. Suara itu seakan meminta pada Ikram agar segera diantar pulang. Ikram yang seolah tahu maksudnya, sambil berlari terbirit-birit ia hanya menyaut. Sebentar lagi, sebentar lagi, sebentar lagi. Tepat azan maghrib berkumandang, Ikram mulai merasa lega. Karena dalam waktu yang bersamaan ia telah memasuki area makam. Dan melihat kami masih duduk santai di tepi liang lahat,
Dengan berlari tergopoh-gopoh, ia langsung menghampiri kami. Selesai bercerita, aku dapat melihat dengan jelas wajah Ikram begitu pucat. Bahkan nafasnya saja masih ngos-ngosan. Akan tetapi ada sesuatu yang masih mengganjal di pikiranku kala itu. Apa benar yang dilihat Ikram adalah Pak Rozak? Namun aku tidak menanyakannya langsung pada Ikram. Singkatnya, waktu sudah menunjukkan pukul 19.15 malam, yang mana sebentar lagi akan memasuki waktu Isya. Obrolan demi obrolan rasanya sudah semua tertuang. Tapi rombongan pengantar jenazah belum juga tiba. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi jika harus menunggu lebih lama. Selain tempatnya yang gelap dan seram, di situ juga banyak nyamuk. Ditambah lagi perutku sudah keroncongan sejak tadi. Pulang saja yuk. Nanti tunggu sebentar lagi. Takutnya rombongan itu datang. Siapa yang mengubur jenazah Pak Rozak? Biar saja rombongan itu yang nguburin. Habisnya ditunggu lama banget. Aku tahu mereka juga pastinya sudah tidak tahan ingin pulang. Hanya saja karena merasa tidak enak jika harus meninggalkan tugas. Makanya mereka menolak dan dengan terpaksa aku pulang sendiri. Selangkah demi selangkah aku pun sudah berada di luar area pemakaman. Ketika kaki ini hendak menyeberangi arus sungai, tidak jauh di depan kulihat rombongan pengantar jenazah sedang menuju pemakaman. Seraya menyerukan kalimat tahlil. Bangsat, giliran mau pulang mereka malah datang. Umpatku dan langsung berpura-pura membasuh muka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin dekat semakin terdengar jelas suara rombongan itu. Bahkan sampai membuat seluruh tubuhku merinding. Aku melihat lagi ke arah mereka. Rupanya sudah hampir sampai di tepi sungai. Namun di sini aku merasa ada keganjilan. Di antara barisan para pengantar jenazah itu, aku melihat ada seseorang yang tertinggal di belakang. Mungkin jaraknya sekitar 7 meter. Orang itu hanya diam dengan tatapan lurus ke depan. Wajahnya tidak terlihat jelas karena cahaya bulan sangatlah redup. Pak, yang di belakang itu siapa? Teriakku pada mereka. Tapi tidak ditanggapi. Mungkin saja mereka tidak mendengar teriakanku karena terganggu oleh suara koyakan air. Aku menunggu sampai mereka dekat, sambil sesekali kedua mataku melihat ke arah orang itu secara bergantian. Setelah mereka sampai di tepi, dengan segera aku menghampiri dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Tidak ada siapa-siapa, Mas. Sejak berangkat dari rumah duka, rombongan kami berjumlah 13 dan semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Sontak jawaban salah satu rombongan itu membuat aku terkejut. Untuk membuktikan, aku pun melihat kembali seraya menunjuk. Dan benar saja orang yang kulihat itu sudah tidak ada. Saat itu juga aku teringat akan Pak Rozak yang diceritakan oleh Ikram. Dan dengan bersamaan, tubuhku kembali merinding. Ayo Mas, ngapain bengong? Biar penguburannya cepat selesai, udah malam. Suara rombongan itu seketika mengagetkanku. Aku terkesiap dan langsung membuntut di belakang mereka. Kok lama sekali sih datangnya Pak? Niatnya tadi saya mau pulang, bisikku. Tadi ada sedikit kendala, kamu tahu. Kami memandikan jenazah Pak Rozak sampai 2 kali. Kotoran dari dubur Pak Rozak terus saja keluar, katanya menjelaskan. Aku sempat bingung dan hanya mengangguk menanggapi alasannya. Sesampainya di tepi liang lahat yang sudah dipersiapkan, keranda itu pun diturunkan. 3 di antara kami langsung masuk ke dalam liang lahat, termasuk Andi yang juga ikut masuk, dan langsung menyambut jenazah Pak Rozak untuk dikebumikan. Hati-hati Di, awas nanti terbayang-bayang. Niatku hanya bercanda sekaligus menakut-nakuti Andi. Maklumlah, aku sudah terbiasa bicara ceplas-ceplos begitu, tidak mengenal tempat ataupun waktu. Nah, di sini rupanya keganjilan itu kembali terjadi. Ketika jenazah Pak Rozak dibaringkan di atas tanah dan ketika pipi Pak Rozak menyentuh permukaan tanah, Andi langsung tersentak. Dan dengan refleks dia mengucap istighfar. Kebetulan posisi Andi berada di tengah-tengah di antara 2 orang itu. Aku yang melihat gelagat Andi sedikit aneh, hanya bisa diam tidak langsung bertanya. Meskipun aku tahu ada sesuatu yang baru saja Andi lihat. Setelah melepas ikatan kain kafan, tiba saatnya untuk mengumandangkan azan dan iqomah. Lagi dan lagi ketika azan berkumandang, si Andi bertingkah aneh seperti orang ketakutan. Aku yang melihatnya semakin dibuat penasaran, tapi aku masih bisa nahan. Tujuannya agar prosesi pemakaman cepat selesai. Sedikit demi sedikit gundukan tanah mulai dimasukkan ke dalam liang
dan dalam waktu singkat selesailah proses pemakaman Pak Rozak. Aku, Andi, serta rombongan lainnya pun membubarkan diri. Aku yang berjalan di belakang tentu merasa sedikit agak merinding. Ditambah lagi tidak ada pencahayaan yang menerangi jalanku. "Di, pelan-pelan jalannya," kataku seraya menepuk pundak Andi. Pada saat itu aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya mendengar suara langkah kakinya saja. Tapi yang aku tahu, Andi berada tepat di depanku. Namun kembali lagi aku merasa seperti ada yang aneh. Jalan yang seharusnya dekat kok terasa lebih jauh. Bahkan untuk sampai ke sungai pun terasa lama sekali. Dan yang membuat aku lebih merinding lagi, suara langkah kaki rombongan pengantar jenazah tidak terdengar di telingaku. Dalam kegelapan malam sembari meraba-raba, aku mencoba bertanya pada Andi mengenai keganjilan yang kurasakan saat ini. "Kok kita nggak sampai-sampai ya? Seharusnya kan sudah di luar area pemakaman. Jalannya bener nggak, Di?" "Bener kok, aku ngikutin orang yang bawa obor di depan." Seketika itu juga aku langsung terkejut dan baru sadar bahwa saat ini hanya tinggal kami berdua. Sementara rombongan lainnya tidak tahu kemana. Mengenai seseorang yang Andi katakan, sejujurnya aku tidak melihat apapun. Tidak ada cahaya obor, yang ada hanya kegelapan. "Wah, nyasar ini. Kamu gimana sih, Di? Yang lain pada kemana?" "Sudah duluan, emangnya kamu gak lihat?" "Enggak, dari tadi pandanganku fokus ke bawah. Terus ini kita mau kemana?" Meski dalam kegelapan aku masih bisa menebak posisinya. Ya walaupun tidak saling melihat, tapi aku yakin bahwa lawan bicaraku adalah Andi. "Aku diajak orang itu ke rumahnya, gak tahu mau ngapain." "Jangan ngaco, Di. Kita ini lagi ada di pemakaman. Di sekeliling kita isinya kuburan semua," kataku sambil menarik baju Andi dan menyeretnya ke arah lain. Kali ini aku mencari jalan keluar. Ya meski sedikit ada perdebatan, tapi pada akhirnya Andi pun mengalah dan mengikuti perintahku. Entah jalan mana yang aku lalui, yang jelas dalam benakku harus cepat-cepat keluar dari area pemakaman. Sejauh mata memandang, kakiku terus melangkah menyusuri rerumputan liar serta duri-duri tajam yang sesekali menusuk. Hingga pada akhirnya kami berdua sampai di kebun pisang milik almarhum Pak Kosim. Aku bernapas lega serta membatin bahwa sebentar lagi akan segera sampai di perkampungan. Oh ya, mengenai Pak Kosim, beliau memang punya beberapa lahan perkebunan dan salah satunya berdekatan dengan area makam. Sejenak aku termangu, mengingat kembali sosok Pak Kosim ketika beliau masih hidup. Biasanya Pak Kosim sering bermalam di kebunnya. Hal itu beliau lakukan untuk menjaga pohon-pohon pisang dari ancaman babi hutan serta orang-orang jahil. Salah satunya aku sendiri yang pernah tertangkap basah ketika sedang mencuri buah pisang miliknya. Namun ketika beliau meninggal, perkebunannya sudah jarang dirawat dan suasananya pun terasa lebih menyeramkan. Apalagi di tengah malam begini, aku seakan merasakan bahwa Pak Kosim masih hidup. "Joy, ayo malam lamun." Andi tiba-tiba saja mengagetkanku. Aku terkesiap dan tanpa sadar telah membayangkan sosok Pak Kosim hingga sejauh ini. Kami berdua bergerak kembali, melangkah menyusuri pepohonan pisang serta daunnya yang menjuntai. Sesaat kemudian mataku sekilas menangkap siluet hitam melintas tidak jauh di depan. Aku menyangka mungkin saja itu adalah menantu Pak Kosim yang memang sengaja bermalam di kebun. Buru-buru aku mengajak Andi untuk menghampirinya. Setauku dengan penglihatan remang, ia melintas ke arah dua batang pohon pisang yang berdempetan. Akan tetapi setelah kami berdua memeriksa, tidak ada siapapun yang kami temui. "Kamu juga lihat kan, Di?" tanyaku sedikit bingung. Andi hanya menggeleng, pertanda tidak mengerti apa yang aku tanyakan. Belum ada 10 menit kami memeriksa. Tiba-tiba saja Andi berlari tunggang langgang seraya berteriak bahwa ada sesosok pocong tepat berada di depanku. Aku yang dibuat terkejut karena teriakannya langsung ikut berlari mengikuti Andi. Apapun yang menghalangi aku terabas, termasuk anak pisang yang baru saja tumbuh. Hingga sampai di perbatasan aku pun berhenti untuk melepas lelah. Tenaga serta nafasku sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Sementara Andi, aku tidak tahu keberadaannya di mana. Aku kehilangan jejak saat pelarian tadi. Belasan menit kemudian aku bangkit dan berjalan lunglai sambil sesekali menyeru Andi. Aku tidak berniat untuk mencarinya. Jika Andi tidak ketemu, aku akan pulang sendiri
meski kedua lutut ini terasa gemetar. Singkatnya, ketika aku sampai di pesisir sungai, tanpa sengaja kedua mataku tertuju pada sulut hitam tengah duduk di tepi. Buru-buru aku menyeberangi arus sungai tersebut dan langsung menghampiri untuk memastikan. Setelah berada dekat, ternyata itu adalah Andi. "Dik, buset ya, aku pikir kamu hilang," seruku padanya. Aku melihat seluruh badan Andi menggigil. Entah apa yang ia rasakan. Dingin. Ya, mungkin saja, karena suasana malam itu terasa sangat dingin. Tapi sepertinya ada hal lain yang Andi rasakan hingga membuat badannya menggigil sehebat itu. Belum sempat aku bertanya, Andi sudah berkata terlebih dahulu. Kata-kata yang ia ucapkan sangatlah rancu hingga membuat aku kebingungan. "Pocong, Pak Rozak." Berkali-kali perkataan itu keluar dari mulut Andi yang sama sekali tidak aku mengerti apa maksudnya. "Sadar woi," kataku disertai dengan berkali-kali tamparan keras ke pipinya. Sesaat kemudian Andi berdiri dan terhuyung seperti orang mabuk. Aku pun ikut berdiri, lalu bertanya kenapa dan apa maksud perkataannya tadi. Sambil terbata-bata, Andi menuturkan bahwa telah melihat sesosok pocong di kebun pisang milik Pak Kosim. Ia juga menuturkan saat memakamkan jenazah Pak Rozak, sepintas ia melihat mata Pak Rozak itu melotot. Aku yang hanya memiliki mental kerupuk, mendengar penuturan Andi sedikit agak merinding juga dibuatnya. Pantas saja Andi terlihat aneh ketika berada di dalam liang lahat. Sosok pocong yang Andi katakan seketika itu juga langsung tersimpan di memori otakku. Sudah, ayo pulang." Aku langsung memotong penuturan Andi dan berupaya menenangkannya, mengalihkan pada obrolan lain. Sambil berjalan pulang, aku dapat melihat Andi sudah mulai merasa tenang. Namun tenang-tenangnya seseorang, kedua lututnya tetap saja gemetar. Tidak berapa lama sampailah kami di perkampungan. Andi yang rumahnya di urutan pertama tentu sudah sampai terlebih dahulu, sedangkan aku harus melewati beberapa rumah dan berjalan seorang diri. "Hati-hati coy, aku masuk dulu ya," kata Andi yang kemudian membuka pintu rumah. Aku mengangguk pelan sambil terus berjalan. Jantungku perlahan berdegup kencang, disusul kemudian bulu tengkuk mulai berdiri. Gila, kok bisa sampai selarut ini sih? Mana gak ada orang yang meronda lagi. Meski sudah di perkampungan, tapi rasa merinding ini tidak kunjung hilang. Aku hanya toleh-toleh sambil sesekali bersiul untuk mencairkan suasana agar tidak begitu sunyi. Akan tetapi, bukannya ketenangan yang aku dapat, melainkan rasa takut yang semakin menjadi. Aku seolah merasakan seperti ada sesuatu yang mengekor dari belakang. Namun aku tidak berani menengok. Tepat ketika aku sampai di halaman rumah, tiba-tiba saja terdengar ramai sekali lolongan anjing. Hal itu jelas semakin menambah ketakutanku, meski sebenarnya sudah seringkali mendengar lolongan anjing di malam pertama kematian seseorang. Tapi malam ini terasa berbeda. Sedikit berlari, aku langsung menghampiri pintu dan mengetuk secara kasar. Dok, dok, dok. "Mbah, buka pintunya." Beruntung ayahku malam itu belum tidur dan tidak begitu lama juga untuk membukakan pintu. Hanya dengan beberapa ketukan saja, pintu pun terbuka. "Dari mana kamu, Joy? Jam segini baru pulang." "Emangnya jam berapa sekarang, Bah?" "Jam 11 lewat 15 menit. Pantas saja sepi sekali di jalan tadi. Ternyata sudah tengah malam. Tapi kenapa tidak ada satupun warga yang meronda? Aku langsung masuk ke dalam, mengambil handuk serta lampu minyak, lalu pergi ke sumur untuk membersihkan badan. Sementara ayahku, ia duduk di ruang tamu, menghisap sebatang rokok berselimutkan kain sarung. Pintu dapur aku buka, lampu minyak aku taruh di ambang pintu, dan dengan segera aku menimba air. Suara katrol yang menggelincir memecahkan keheningan malam. Sedikit demi sedikit ember berukuran besar itu pun penuh terisi air. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung melucuti pakaian dan mengguyur seluruh tubuhku. Namun ketika guyuran air itu melewati wajahku, saat itu juga samar-samar aku melihat ada seseorang berdiri di mulut pintu. Aku sempat terkejut. Perasaan dari tadi tidak ada orang lain. Buru-buru aku mengusap wajah dan melihat kembali ke arah pintu dapur. Tidak ada siapapun, hanya lampu minyak serta handuk yang menggantung. Singkatnya, selesai mandi, aku langsung menghampiri ayah yang pada saat itu masih duduk di ruang tamu untuk menanyakan mengenai seseorang yang tadi berdiri di pintu dapur. Tapi jawaban ayahku
Ia tidak beranjak kemana-mana. Malam semakin larut, mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua keluargaku sudah mendengkur menikmati mimpi. Hanya aku seseorang yang masih terjaga. Dalam kamar di atas ranjang, aku hanya bergeser-geser badan tanpa merasakan kantuk. Entah kenapa, sepulang memakamkan jenazah Pak Rozak, hatiku merasa was-was dan gelisah. Sejenak aku termangu, dengan satu tangan menumpang di atas kening. Pikiranku kembali melayang mengingat kejadian yang baru saja aku alami. Hingga sampai pada satu titik, di mana pikiranku mengingat sosok Pak Rozak yang Andi ceritakan. Gak mungkin ah. Seketika itu juga aku langsung menepis prasangka yang ada dalam benakku. Kemudian turun dari ranjang dan beranjak ke ruang depan. Duduk di bangku sambil melihat putaran jarum jam yang terasa sangat lambat. Cukup lama aku duduk di ruang depan. Tanpa aku sadari, suara serangga yang tadinya ramai kini tidak terdengar lagi. Aku seperti merasakan akan datangnya pertanda buruk. Entah apalah itu, yang jelas kesunyian ini telah membuat bulu kuduku kembali berdiri. Setengah jam berlalu, firasatku terbukti benar. Karena secara tiba-tiba, pintu depan ada yang mengetuk tanpa terdengar suara seseorang. Awalnya tidak aku hiraukan, tapi semakin lama, ketukan itu sangat mengganggu pendengaranku. Dengan sedikit keberanian, aku pun bangkit dan perlahan beranjak, lalu meraih gagang pintu. Krek! Pintu terbuka. Seketika itu juga, aku langsung mematung melihat pemandangan yang ada di depan. Sosok pocong yang Andi ceritakan kini terpampang jelas, dengan kain lusuh serta kepala menjuntai seperti mau patah. Sosok pocong itu memang tidak ada pergerakan, tapi sudah membuat seluruh tubuhku mati rasa. Aku berniat ingin teriak sekencang mungkin, namun yang terjadi malah tubuhku yang hilang keseimbangan dan secara perlahan penglihatanku jadi gelap. Keesokan paginya mungkin pukul 6, sayup-sayup terdengar ibuku mengomel sembari membangunkan aku. Pintu bukannya ditutup, malah dibiarkan ngegeblak saja semalaman. Ngapain sih kamu tidur di sini? Ada maling baru tahu rasa. Aku yang baru saja terbangun, bahkan nyawaku belum sepenuhnya kumpul, hanya bisa berdecak. Sambil memegang kepala yang terasa pusing, aku bangkit dan beranjak ke kamar, terkapar begitu saja di atas ranjang. Menjelang siang, selesai mandi, aku berniat ingin bermain ke rumah Andi, nanya kabar tentang kejadian semalam. Akan tetapi baru saja aku membuka pintu, kulihat Andi sudah berdiri di depan. Loh Ndi, baru saja aku mau ke rumahmu. Ternyata kamu sudah duluan ke sini. Ayo masuk. Aku persilakan Andi duduk di bangku. Lalu kusuguhkan segelas kopi serta sepiring ubi rebus. Belum sampai suguhan itu menyentuh meja, sejenak aku perhatikan Andi. Ada yang aneh. Sejak tadi aku tidak mendengar Andi berbicara. Saat bertamu pun tidak terdengar teriakannya. Bahkan dari pakaian yang aku lihat sepertinya belum diganti. Minum dulu Ndi. Oh ya, semalam aku diganggu pocong. Sampai aku tidak sadar tidur jam berapa. Kamu sendiri gimana? Apa kamu diganggu juga? Tanyaku sekaligus membuka obrolan. Andi hanya diam dengan pandangan lurus ke depan. Matanya kuyuh dan wajahnya kali ini tampak begitu pucat. Kamu sakit tak? Tanyaku memastikan. Tapi Andi hanya menggeleng tanpa ekspresi sedikit pun. Melihat sikap Andi yang tidak biasa, jelas membuatku khawatir. Ditambah lagi siang ini ia seakan pelit untuk berbicara, mengucap kata oh ah, dan sekedar berdecak saja tidak. Aku semakin khawatir sekaligus curiga. Ada apa sebenarnya dengan Andi? Sepanjang bertamu Andi hanya diam. Begitu juga dengan aku. Tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Aku sendiri bingung. Waktu menunjukkan pukul 11 siang. Aku izin pergi ke sumur untuk buang air kecil. Sekembalinya aku ke ruang tamu. Rupanya Andi sudah tidak ada. Kulihat segelas kopi yang berada di atas meja tidak berkurang sedikit pun. Kenapa ya si Andi? Kok sikapnya aneh begitu? Aku hanya bisa bergumam seraya berpikir, apa mungkin karena kejadian semalam. Karena tidak ada kejelasan dari Andi, aku memutuskan untuk menjenguknya ke rumah. Dengan perasaan campur aduk, berangkatlah aku saat itu juga menuju rumah Andi. Beberapa meter sebelum sampai, kulihat rumah Andi tampak begitu sepi. Semua pintu tertutup rapat. Tepat ketika berada di depan pintu, tak tak tak. Assalamualaikum, ucapku.
tapi tidak ada jawaban dari dalam. Kembali kuucapkan salam, sampai salam ketiga barulah pintu dibuka. Waalaikumsalam. Ayah Andi, Pak Bahri, keluar menghampiriku. Belum sempat aku basa-basi seakan tahu maksud kedatanganku. Dengan raut wajah cemas beliau mengatakan bahwa Andi saat ini tidak bisa diganggu. Memangnya kenapa, Pak? Tanyaku penasaran. Andi demam, badannya panas. Pak Bahri kembali menjelaskan. Semalam sepulangnya Andi ke rumah, tanpa bersih-bersih terlebih dahulu, saat itu juga ia langsung terkapar di atas ranjang. Setelahnya beberapa menit kemudian terdengar suara teriakan dari dalam kamar Andi. Sontak teriakan itu membuat Pak Bahri melonjak kaget, bahkan sampai membuat istri Pak Bahri terbangun dari tidurnya. Karena takut terjadi sesuatu pada Andi, Pak Bahri serta istri bergegas memeriksa. Begitu gorden kamar disingkapkan, seketika itu juga Pak Bahri langsung dibuat terkejut. Andi yang awalnya baik-baik saja, tiba-tiba tubuhnya mengejang hebat, mulutnya gelagapan, jari jemarinya menunjuk langit-langit rumah. Pantas saja saya lihat wajahnya pucat, ternyata Andi lagi sakit, kataku memotong penjelasan Pak Bahri. Iya, dari semalam sampai siang ini dia belum keluar kamar. Ah? Ucapan Pak Bahri itu membuat aku berpikir dua kali. Bagaimana mungkin dalam setengah hari ini dia belum keluar kamar? Jelas-jelas baru saja Andi pulang dari rumahku. Cukup membingungkan. Jika bukan Andi, lalu siapa? Sebentar. Pak, Bapak yakin Andi sama sekali belum keluar dari dalam kamarnya? Belum, Joy. Dari semalam saya dan istri nggak bisa tidur gara-gara si Andi sakit. Saya juga heran, semalam dia habis main dari mana? Mendengar pertanyaan Pak Bahri antara grogi dan takut, aku berusaha menjelaskan pada beliau bahwasanya semalam Andi pulang bersamaku. Tidak lupa juga aku jelaskan mengenai kejadian yang kami alami malam itu. Setelah menjelaskan panjang lebar, aku dapat melihat kepanikan pada raut wajah Pak Bahri. Entah apa yang beliau khawatirkan, karena secara tiba-tiba Pak Bahri menyuruhku pulang. Singkatnya, tepat malam ketiga kematian Pak Rozak, mungkin waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Aku yang baru pulang tahlil, tanpa sengaja melihat seseorang yang berperawakan mirip dengan Andi. Orang itu hanya berdiri seolah sedang menungguku. Ragu sekaligus takut, antara mau menghampiri atau menghindar, sementara suasana sudah mulai sepi. Jantung mulai berdegup tidak karuan, perasaan mulai campur aduk. Dengan cahaya obor yang ada di tangan, terpaksa aku hampiri orang tersebut. Ketika berada dekat dengannya, aku tepuk pundak orang itu, dan dengan bersamaan ia pun menengok. Kamu, Di, aku kira tadi. Sejenak aku perhatikan dia. Dari ujung kaki hingga kepala, memang benar orang yang ada di depanku ini adalah Andi. Terlihat dari pakaian yang dikenakan, sepertinya Andi juga baru pulang tahlil, tapi kenapa wajahnya masih pucat? Sambil terus memperhatikan, seketika pikiranku teringat pada acara tahlilan yang diadakan di rumah duka. Saat acara tahlil berlangsung, aku benar-benar tidak melihat keberadaan Andi di sana. Yang aku lihat hanya bapak-bapak serta 5 remaja. Sebentar, gumamku sambil terus memperhatikan Andi. Oh ya, kata ayahmu kamu lagi sakit ya? Apa sekarang kamu udah sembuh? Andi menggeleng. Ekspresinya datar seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Andi, kok kamu diam saja sih? Aku masih belum sadar bahwa ini kali kedua Andi menemuiku dengan sikap yang tidak biasa. Hingga sampai pada satu titik, di mana hal itu membuat seluruh tubuhku gemetar, bahkan tidak bisa digerakkan. Orang yang ada di depanku yang aku kira ia adalah Andi, tiba-tiba saja menunjukkan tingkah yang aneh. Dengan kedua tangan, Andi memutar kepalanya hingga 180 derajat ke belakang. Suara patahan tulang leher serta otot terdengar jelas di telingaku. Aku juga dapat melihat ketika leher itu tidak kuat lagi menopang beratnya kepala. Aku berniat ingin menghentikan, tapi apa daya, seluruh tubuhku sudah terlanjur gemeteran, sementara mulutku hanya bisa meracau. Tidak sampai di situ saja, kini Andi melakukan hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah Andi memutar kepalanya dengan sekuat tenaga, Andi mencabut paksa kepalanya sendiri yang masih menyatu dengan leher. Aku dapat melihat bagaimana kulit itu perlahan sobek, daging yang perlahan merekah, lalu kemudian
darah segar dari kerongkongan menyembur tepat mengenai wajahku. Saking gemeterannya seluruh tubuh, aku berteriak sekencang mungkin memanggil kedua orang tuaku. Dan secara bersamaan, aku langsung terbangun. Kulihat sekeliling ranjang tidak ada darah, tidak ada juga Andi, hanya keringat yang membasahi tubuhku. Syukurlah, hanya mimpi, ucapku dengan nafas yang masih terpacu. Dengan perasaan yang masih takut, aku mencoba untuk keluar kamar. Sesaat sebelum aku turun dari ranjang, sepintas mataku menangkap sekelebat bayangan hitam melintas dari balik gorden kamar. Bah, seruku yang kemudian beranjak menghampiri gorden tersebut, lalu menyingkapnya. Tidak ada siapapun, seluruh ruangan tampak sepi, tidak ada juga pergerakan dari gorden kamar ayah dan ibuku. Sepertinya memang bukan mereka. Aku berjalan perlahan menuju ruang tamu depan, sambil mataku terus mengawasi sudut-sudut ruangan. Namun baru saja kaki ini melangkah, kembali aku dikagetkan oleh sosok hitam berjalan mendahuluiku. Sangat cepat, sehingga mataku tidak bisa menangkap dengan jelas siapa sosok tersebut. Kakiku sempat gemetar, nafasku serasa memburu dibuatnya. Dengan berjalan mengendap-endap, sampailah aku di ruang tamu. Segera aku putar radio agar suasana malam tidak begitu sunyi. Lalu duduk di bangku mencoba untuk menenangkan diri. Sesaat kemudian, dalam lamunan aku merasa seperti ada yang aneh pada diriku. Entah kenapa, selama 2 malam berturut-turut aku seakan dihantui oleh sosok temanku sendiri. Yang jelas-jelas ia masih hidup, baik itu di alam mimpi maupun di alam nyata. Andi, gumamku tanpa sadar. Saat aku melamun lebih jauh memikirkan kejadian-kejadian sebelumnya, tiba-tiba saja radio yang ada di sampingku mencari siaran sendiri. Bersamaan dengan itu dari arah belakang terdengar juga suara kokokan ayam. Bukan hanya 1-2, melainkan hampir semua ayam peliharaan orang tuaku berkokok. Tapi anehnya hanya aku sendiri yang mendengar semua itu. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung memeriksa ke belakang, khawatir jika ada pencuri. Sesampainya di pintu dapur dan ketika aku hendak memutar gagang pintu, tiba-tiba saja suasana berubah jadi hening. Suara kokokan ayam yang tadinya ramai serentak semuanya terdiam. Aku sejenak mematung menajamkan pendengaranku. Memang tidak terdengar suara apapun selain hembusan nafasku sendiri. Aneh. Merasa penasaran dengan kejadian barusan, meski takut, aku paksakan untuk memeriksa. Aku putar gagang pintu lalu aku buka. Alangkah terkejutnya aku ketika melihat seseorang yang aku kenal berdiri di depan pintu. Andi. Ya, dia adalah Andi, teman dekatku yang dikabarkan saat ini sedang sakit. Kali ini aku sedang tidak bermimpi ataupun melamun. Aku benar-benar sadar bahwa di depanku ialah Andi. Awalnya aku mengira Andi hendak mencuri dan berniat ingin memarahinya saat itu juga. Namun belum sepatah kata pun keluar dari mulutku, tiba-tiba saja Andi berjalan ke kebun belakang rumah. Semakin jauh samar-samar kulihat ia melambaikan tangan seakan mengajakku. Aku hanya terdiam dengan pandangan yang masih mengarah padanya. Seluruh badan rasanya menggigil melihat tingkah Andi yang kian waktu semakin aneh. Lama aku terdiam di mulut pintu hingga pada akhirnya aku dikagetkan oleh suara ayahku yang mencari lampu minyak. Seketika itu juga aku langsung mengalihkan pandangan dan beranjak menghampiri ayahku di ruang tengah. Ternyata ayahku sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Malam itu mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku yang masih duduk di ruang tamu tidak henti-hentinya memikirkan keadaan Andi. Seperti malam kemarin, perasaanku mulai gelisah serta was-was. Aku khawatir pertanda buruk itu bukan mengarah pada aku, melainkan pada Andi. Tanda-tanda itu seringkali berseliweran dalam pikiranku, pertanda buruk yang aku yakini adalah kematian. Beberapa menit ketika aku sedang merenung, memecahkan teka-teki yang ada dalam pikiranku. Entah kenapa, tanpa sebab apapun tiba-tiba badanku terasa panas dingin. Perut mual, telinga berdengung, disusul kemudian kepalaku mulai pusing. Pada saat itulah samar-samar aku melihat seutas tali menjuntai tepat di wajahku. Tali itu tidak asing lagi bagiku. Dari bentuk, warna, serta ukuran, sepertinya itu adalah tali kematian. Aku sendiri merasa heran. Dari mana datangnya seutas tali itu? Yang jelas aku tidak merasa memiliki, apalagi menyimpannya. Aku berniat ingin meraih tali tersebut, tapi anehnya,
tanganku tidak bisa menggapai. Sementara kepalaku semakin bertambah pusing ketika mencoba mengambil paksa tali itu. Aku mendekat, tali itu menjauh hingga lenyap dalam pandanganku. Sakit. Ucapku seraya memukul kening. Yang aku rasakan bukan seperti sakit kepala pada umumnya, melainkan seperti sekumpulan rambut yang disatukan lalu dicabut paksa. Merasa tidak kuat lagi duduk di ruang tamu, aku beranjak ke dalam kamar, berjalan sempoyongan dengan kedua tangan tertopang pada dinding rumah. Mudah-mudahan dengan cara merebahkan badan sakitku bisa sembuh, pikirku kala itu. Sesampainya di tepi ranjang ketika itu badanku langsung ambruk. Namun bukannya sakit ini mereda, tapi malah tambah parah. Kali ini bukan hanya kepala saja, melainkan isi di dalam perut seakan berontak ingin keluar. Disusul kemudian, perlahan dadaku mulai panas dan terasa sesak. Aku hanya bisa berguling ke sana kemari sambil mengerang menyebut nama Andi, memohon padanya agar tidak menggangguku. Entah aku sendiri tidak mengerti, kenapa dalam ingatanku hanya terdapat nama Andi. Gambaran sosok teman baik yang kini berubah menjadi sosok yang amat menyeramkan dan terkesan menerorku. Aku sendiri tahu bahwa Andi masih hidup, tapi lain halnya dengan pandangan imajinasiku. Aku melihat Andi sudah menjadi mayat dan benar-benar terlihat sangat nyata. Ayahku yang saat itu masih terlelap, mungkin karena merasa terganggu dengan suara erangan, ayahku terbangun dan beranjak ke dalam kamarku. Melihat aku berguling ke sana kemari tidak karuan, buru-buru ia pun membangunkan aku, menggoyangkan tubuhku berkali-kali. Aku yang saat itu masih merasakan sakit hanya bisa mengerang minta tolong, walaupun sesekali suaraku tersedak. Mendapati ada yang tidak beres pada diriku, bergegas ayahku pergi ke dapur dan kembali ke dalam kamar membawa segelas air. Aku sendiri tidak tahu air apa itu, tapi yang jelas rasanya asin bercampur bau. Setelah aku meminum segelas air itu, badanku mulai agak mendingan dan perlahan pikiranku mulai tenang. Setelahnya, ayahku berlalu kembali ke dalam kamarnya tanpa mengucap sepatah kata. Tidak aku lihat juga rasa kekhawatiran pada raut wajah ayahku. Aneh, padahal anak sendiri yang sakit. Keesokannya aku yang masih merasakan lemas di sekujur tubuh hanya bisa terlentang di atas ranjang. Tidak ada aktivitas yang aku lakukan hari itu. Kejadian yang aku alami semalam telah membuat seluruh tenaga dan pikiranku terkuras habis. Aku sendiri masih belum mengerti ada apa dengan semua ini. Semenjak kematian Pak Rozak, teror demi teror terus saja berdatangan menghampiriku. Anehnya lagi, yang meneror aku bukanlah Pak Rozak, melainkan teman dekatku sendiri. Hingga pada suatu ketika, tepat di hari ke-7 kematian Pak Rozak, aku yang masih dihantui oleh sosok temanku berniat akan menemuinya, meminta kejelasan sekaligus menjenguknya. Karena terdengar kabar bahwa saat ini ia masih sakit dan kondisinya semakin memprihatinkan. Hari itu tepatnya jam 16.40, aku berjalan menuju rumah Andi. Sesampainya aku di sana, lagi-lagi Pak Bahri tidak memperbolehkan aku bertemu dengan Andi. Dan kali ini beliau sedikit agak kasar mengusirku. Bukan hanya aku saja, melainkan para tetangga sekaligus kerabat dekatnya tidak diperbolehkan menemui Andi. Padahal Pak Bahri sendiri yang menggegerkan bahwa Andi sakit parah. "Pak, izinkan aku bertemu Andi untuk kali ini saja. Aku hanya ingin tahu keadaannya." Aku memaksa, berharap dapat izin untuk sekedar bertatap muka dengan Andi, walau hanya semenit. Namun bukannya kelonggaran hati yang kudapat, melainkan perlakuan kasar yang aku terima hingga aku terpelanting ke depan pagar. Aku dapat melihat raut wajah Pak Bahri penuh dengan amarah. Tatapan matanya benar-benar sangat menyeramkan, tidak seperti Pak Bahri yang aku kenal. Sifat serta sikap lemah lembutnya seakan tidak lagi dimiliki oleh Pak Bahri. Entah kenapa kali ini, aku merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku pun bangkit, memohon sekali lagi agar diizinkan masuk menemui Andi. Berbagai alasan telah aku utarakan pada Pak Bahri. Ya, walaupun cukup lama kami berdua cekcok, namun pada akhirnya Pak Bahri pun mengizinkan. "Terima kasih, Pak," ucapku yang kemudian masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamar Andi. Selangkah sebelum aku masuk ke dalam kamar, masih di depan pintu,
Tiba-tiba saja aku mencium bau bangkai menyeruak menusuk hidung. Bau bangkai itu memang tidak jauh dariku, dan aku merasa sumber bau tersebut berasal dari dalam kamar Andi. Aku mengendus berkali-kali untuk memastikan bahwa penciumanku tidak salah. Tidak lupa juga aku mengintip dari celah pintu kayu. Akan tetapi, tanpa aku sadari, rupanya Pak Bahri mengawasi gerak-geriku. "Kenapa? Ada yang aneh?" tanya Pak Bahri yang saat itu masih berdiri di posisi semula. Enggak kenapa-napa, Pak." "Udah cepet masuk, jangan lama-lama, sebentar lagi maghrib." Aku bergegas masuk, dan ketika sudah berada di dalam kamar, bau busuk yang tercium dari luar kini sangat jelas terasa. Ditambah lagi cahaya di dalam kamar sangat telah redup, hingga membuat aku sulit untuk bernapas. Sekuat mungkin aku mencoba bertahan sambil mencari tempat tidur Andi. Selangkah demi selangkah aku pun sampai di tempat di mana Andi dibaringkan. "Dik," ucapku pelan, dan kemudian duduk di sampingnya. Melihat kondisi Andi yang sangat memprihatinkan membuat aku terenyuh. Aku merasa bersalah terhadap Andi karena selama ini tidak pernah menjenguknya. Kini ia hanya bisa berbaring di atas ranjang, tubuhnya pun hanya menyisakan kulit dan tulang. Sementara bau busuk tersebut semakin jelas sumbernya dari badan Andi. Aku termenung. Tiada yang bisa aku lakukan selain memanjatkan doa untuk kesembuhannya, sambil sesekali menutup hidung. Sedikit banyak aku pun curhat pada Andi, sekaligus mengutarakan maksud kedatanganku. Walaupun ia tidak dapat berbicara, tapi setidaknya ia bisa mendengar. "Cepat sembuh, Di, supaya kita bisa bermain lagi. Oh iya, maaf, aku tidak bisa lama-lama di sini. Aku harus segera pulang." Sesaat sebelum aku turun dari ranjang, pandanganku tertuju pada benda-benda tertumpuk di kaki ranjang. Benda-benda itu tidak lain adalah gunting berukuran kecil, seutas tali, serta 3 bunga yang sudah mengering. Aku terdiam sejenak dan berniat ingin mengambil ke semua benda tersebut. Namun belum sampai niatku terlaksana, lagi dan lagi tanpa aku sadari rupanya Pak Bahri sedang mengawasiku. Kamu tidak dengar? Azan sudah berkumandang." Sontak aku langsung terperajat begitu mendengar ucapan Pak Bahri. Entah secara tiba-tiba seluruh tubuhku terasa merinding, dan saat itu juga aku bergegas keluar tanpa menanggapi. Dalam perjalanan pulang, pikiranku tidak henti-hentinya membayangkan semua benda yang kulihat. Gunting kecil, seutas tali berukuran 1 jengkal, serta 3 bunga yang sudah mengering. Aku merasa kesemua benda itu memiliki motif tersendiri. Tapi apa? Sesampainya di rumah, aku bergegas mengambil air wudhu dan melangsungkan sholat maghrib seorang diri di dalam kamar. Pada rakaat pertama awalnya biasa-biasa saja, hingga mendekati rakaat terakhir, pikiranku mulai melayang kemana-mana dan membuat kekhusyuan sholatku buyar. Tidak hanya itu saja, tepat ketika aku melakukan gerakan ruku di akhir rakaat, pandangan mata yang awalnya mengarah ke tempat sujud, tiba-tiba saja mengarah ke samping kanan, di mana di situ aku melihat ada seseorang tengah berbaring dan memandang ke arahku. Lalu kemudian ia tersenyum menyeringai. Wajahnya pucat pasi, matanya kuyuk, dan senyumnya yang mengerikan itu telah membuat seluruh tubuhku bergidik. Aku sendiri tidak tahu siapa orang itu, dan selama aku menunaikan sholat, tidak terdengar ada orang masuk. Lantas karena rasa takut yang semakin memburu, aku pun semakin mempercepat bacaan sholat, hingga sampai pada tahiyat akhir. Tepat ketika mengucap salam, aku dikejutkan oleh sesosok wajah tanpa hiasan atau muka rata. "Auzubillah," ucapku dan langsung memalingkan wajah ke samping kiri. Selesai sholat biasanya aku berzikir terlebih dahulu, tapi kali ini aku tinggalkan dan bergegas keluar kamar. Suasana di dalam rumah saat itu memang sepi. Ayah dan adikku sholat di masjid, sementara ibuku sedang bantu-bantu di rumah duka untuk acara tahlilan nanti malam, 7 hari kematian Pak Rozak. Aku duduk di teras rumah menunggu kepulangan orang-orang sekaligus kepulangan ayahku. Sengaja aku duduk di luar karena merasa lebih tenang dibanding duduk di ruang tamu. Walau sudah merasa tenang, tapi jantung ini tetap saja berdegup kencang. Singkatnya, setelah pulang tahlil, aku menceritakan kejadian-kejadian yang aku alami selama ini pada ayahku, sekaligus menceritakan tentang Andi. Jujur saja, semenjak kematian Pak Rozak, aku merasa diteror olehnya. Tentu hal itu sangat mengganggu ketenanganku,
hingga membuat tidurku tidak nyenyak. Namun bukannya obat penenang atau solusi yang kudapat. Ayahku hanya berkata bahwa aku terkena penyakit cawan. Mengenai Andi, ayahku juga mengatakan mungkin nasibnya akan sama seperti kakaknya dulu. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam, saatnya untuk beristirahat. Aku beranjak ke dalam kamar dan langsung merebahkan diri di atas ranjang. Baru saja mata ini terpejam, tiba-tiba aku teringat perkataan ayahku tentang kakaknya Andi. Aku sendiri tidak kenal dekat dengan dia, tapi yang aku tahu, dia sudah meninggal ketika aku berusia 9 tahun. Menurut penuturan warga sekitar, dia meninggal gantung diri di dalam kamarnya. Tidak diketahui penyebab pasti kenapa dia gantung diri. Dari pengakuan ayahnya, Pak Bahri, dia depresi. Setelah berpikir jauh mengenai kakaknya Andi, sebelum tidur biasanya aku bergelut terlebih dahulu dengan pikiranku sendiri. Tapi malam ini, aku tidur lebih cepat dan sangat pulas dari malam sebelumnya. Hati dan pikiranku juga terasa lebih tenang. Hingga memasuki waktu pagi, aku yang saat itu masih terlelap, sayup-sayup aku mendengar berita duka. Seketika itu juga aku langsung terbangun, serta bertanya-tanya siapa yang meninggal. Alangkah terkejutnya aku begitu mengetahui bahwa yang dikabarkan telah meninggal dunia adalah Andi. Sempat tidak percaya juga jika dia yang meninggal, tapi setelah aku pergi ke rumahnya, seketika itu aku langsung shock. Andi, teman bermainku semasa remaja dulu, kini telah dipanggil oleh pemilik yang sesungguhnya. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.